Oke, saya ini mewakili jajaran direksi yang barusan kita selesaikan di RPS. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada beberapa agenda yang saya akan coba lampirkan dalam presentasi kali ini. Boleh next? Ya, beberapa agenda yang akan disampaikan pada acara tugas ini. Pertama adalah tinjauan umum perseroan, pemegang saham perseroan, laporan keuangan perseroan 2022, dan rencana kerja perseroan. Next. Ya, di kami, di Sentra Mitra Informatika TBK, kita punya motto, yaitu It's all possible. Ya, disingkat sebenarnya IT is all possible. Yaitu kita punya core value, yaitu trust, T itu teamwork, R itu responsibility, U itu unity, S itu service, dan talent. Karena kita percaya bahwa jika kita di trust, baik oleh shareholder maupun dan seluruh customer kami, maka perusahaan akan bisa growth dengan baik. Next. Ya. Di Sentra Mitra Informatika TBK sendiri, yaitu kami memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu di bawah Sentra Mitra Informatika TBK. Yang pertama ada PT Sentra Kreasi Inovasi, di mana di sini berfokus pada e-katalog, government project, ya, yang pada tahun lalu kita sudah mulai, ya, sebagai marketplace kita untuk mencari inovasi-inovasi baru dalam pengembangan ekspansi perusahaan Sentra Mitra Informatika TBK. Kemudian kami membentuk dua perusahaan kedua, yaitu PT Sentra Mitra Logistik, yaitu kami melihat bahwa potensi dalam sisi di logistik itu sangat penting untuk mendukung operasi dari kinerja dari growth pertumbuhan bisnis kami. Kemudian ketiga, kita juga melihat karena kita fokus di bisnis IT, yaitu Sentra Solusi Teknologi, di mana kami menyediakan solusi-solusi, aplikasi-aplikasi sesuai dengan kemajuan zaman, di mana bisa mendukung performa dari perusahaan untuk bertumbuh dan berkompetisi di era pandemi seperti ini. Ya, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur pemegang saham. Struktur pemegang saham saat ini publik ada 24,9%. Kemudian share sistem PT LTD, dulu company kami 19,65%. Kemudian Caroline Himawati Hidadat 29,20%, Josephine Handayani 14,60%, Christine Herawati 14,60%, dengan jumlah total lembar saham 715.749.640. Ya, kepemilikan saham tadi kita sudah jelaskan, jumlahnya, share-nya bisa terlihat di tampilan layar di sini, yaitu Ibu Caroline sebesar 208.998.900 lembar dengan persentase 29,20. Ibu Josephine 104.499.450 lembar, 14,60%. Ibu Christine Herawati 104.469.450 lembar, 14,6%. Serial sistem PT LTD 119.149.940, 16,65%, dan publik masyarakat 178.601.900 lembar saham, 24,95%. Total 715.749.640 lembar saham dengan persentase 100%. Next. Saya akan jelaskan untuk Dewan Komisaris saat ini. Komisaris utama yaitu Bapak Insinyur Hendro Pranoto Suselo, kemudian Komisaris Independen Bapak Edwin Pamipin Tumoran SHMH. Susunan direksi yaitu untuk Direktur Utama posisi dijabat oleh Bapak Budi Wijaya, terus selaku sebagai Direktur ada saya Titi Pohan, ada Ibu Christine Herawati yang menggantikan posisi Ibu Bidiwati, kemudian yang ketiga adalah Pak Philip Foster Warren. PT Sentra Mitra Informatika TBK, yaitu sekilas tentang perusahaan kami, yaitu didirikan pada tahun 2008. Ya, kemudian kami terus
mengikuti perkembangan zaman. Ya, sejak 2010 kita selalu mendapat penghargaan terus, apresiasi, recognize dari partner kami yaitu Hewlett Packard. Kemudian menuju di 2018 kami coba berkembang menjadi lebih jauh lagi yaitu sebagai public listed company dan didukung dan disupport oleh grup dari Serial System PT Ltd, public listed company di Singapura. Ya, dan dalam masa perjalanan kami dari 2008 sampai 2018 ini, kami juga berhasil mengantongi beberapa certified company, yaitu ISO 9001-2015 untuk quality management, ISO 45001-2018 for safety and healthy working environment, dan ISO 27001-2013 untuk IT security management system. Nah, dengan perjalanan ini kami yakin bahwa dengan pengalaman dan jam terbang kami, dan juga pada saat kami menghadapi krisis pandemi COVID ini, kami masih bisa bertahan sebagai perusahaan yang eksis, dan kami berharap ke depannya kami bisa menjadi lebih besar lagi dan bertumbuh lebih cemerlang lagi. Next, kira-kira news overview, tentunya kita tahu bahwa pandemi ini memang menjadi tugas bagi semua lini ya, untuk bagaimana kita bisa survive, sehingga kita meramp up beberapa bisnis kami, dan beberapa yang kami akan fokuskan dan kita kuatkan fondasinya untuk ke depan, sehingga untuk future PT Sentra Mitra Informatika Tbk dapat lebih bersinergi dan bisa mengikuti perkembangan bisnis yang ada dengan mengadopsi tren-tren teknologi yang ada sekarang, sehingga kita bisa tambah berkompetisi secara efektif dan efisien. Tentunya yang menjadi bread butter kami yaitu Managed Services, MPS, itu menjadi number one di kami, fokus kami. Tapi di samping Managed Services ini kami mulai mengembangkan yaitu 3D printer dan 3D scanner. Ini akan menjadi future bisnis kami, menjadi penguatan basic dari fondasi perusahaan kami. Ya, selain kami juga menyediakan sheet management project seperti personal system, notebook, PC, server. Kami juga bekerja sama dengan berbagai prinsipal brand yang ternama untuk memanage tersebut, dan dikombinasi dengan teknologi kami miliki. Selain itu, kami juga memasuki, yaitu kami melihat pentingnya bisnis di mana kami juga menguatkan fondasi kami di IT Services Support dan IT Consulting Management. Di sini kami bermain di era namanya Managed Services Provider, di mana kami tahu bahwa jika kami bisa memberi service yang baik, otomatis akan menunjang performance perusahaan untuk akselerasi bisnisnya, maka pertumbuhan bisnis akan tetap bertumbuh walaupun dengan kondisi yang sulit di luar. Apalagi kita tahu sekarang resesi sedang masuk di tahap melanda di seluruh dunia, dan di mana kita harus cerdas untuk bisa melihat peluang-peluang potensi bisnis yang ada ke depan, sehingga kita tetap bisa survive dan bertambah mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Menurut saya, satu perusahaan bisa survive dan bisa bertahan dan malah berkembang. Di era ini kita harus bisa melihat peluang apapun di masa sulit ini, dan kita tetap bisa berkembang terus. Kemudian kami melihat satu potensi juga ke depan, yaitu adanya data center. Kami coba masuk ke lini bisnis ini, dan kemudian software solutions ini akan menjadi bread and butter kami yang kedua nanti ke depan, itu menjadi target kita. Dan yang tidak kalah menarik adalah yang terakhir adalah tahun lalu kami juga sudah mendapatkan izin, yaitu kami sebagai provider dari B2G, yaitu kita masuk di katalog governance project, dan tentunya ini bisa membuka nuansa baru bagi kami dan berkembang semakin cepat untuk akselerasi pertumbuhan dari bisnis PT Sentra Mitra Informatika Tbk. Next, kinerja perseroan pada tahun 2022 ini. Kita tahu pandemi yang melanda di tahun 2021, tetapi kita berusaha untuk beradaptasi. Seperti tadi saya sudah diskusikan, saya paparkan bahwa banyak perubahan yang terjadi, yaitu selama 2 tahun ini. Tadinya orang bekerja di kantor, sekarang semua bekerja di office.
dan kita juga berusaha untuk mencoba melakukan pendekatan-pendekatan, terobosan-terobosan baru, di mana kita sudah mulai start di tahun 2021 sampai saat ini dan juga ke depan, supaya kinerja perseroan tetap stabil dan tetap positif. Kemudian kedua, pada saat pandemi kita tahu bahwa yang bertumbuh itu adalah dan yang bisa survive itu adalah market government, dan kita melihat itu potensi sangat besar, sehingga kami mencoba untuk penetrasi ekspansi ke market B2G, yaitu menjadi penyedia di katalog government. Nah, ketiga, perusahaan berhasil mengubah kondisi keuangan pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 2,8 dengan angka yang positif terus, yaitu tumbuh menjadi 111% dan keuntungan bersih 318 itu pada akhir tahun 2021. Sehingga kami yakin dan optimis bahwa di tahun 2022 ini target yang sudah kami susun itu bisa tercapai. 4, selama masa pandemi ini kita juga terus berinovasi, terus konsolidasi bisnis kami, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, kita ramp up menjadi supaya lebih ramping sehingga kita bisa berlari lebih cepat, dan juga untuk mempersiapkan era digitalisasi, mau nggak mau kita akan mempercepat bisnis ke arah sana, dan juga industri 4.0. Sehingga saat ini kami benar-benar fokus mengembangkan namanya 3D. Kita masuk dulu di 3D printing karena kita melihat ke depan bahwa ini sangat potensial untuk Indonesia. Kelima, perusahaan berusaha untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan, yaitu makanya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan berusaha untuk mempertahankan eksistensi dari tim yang ada, sehingga pada masa pandemi tersebut kami berusaha untuk tidak memangkas ya atau mengurangi dari tim yang ada, malah kami menambah ya, karena kami melihat ada peluang-peluang yang bisa kita tangkap sehingga membuat perusahaan menjadi lebih besar lagi, tapi bukan mengurangi tapi malah menambah, karena kami yakin bahwa bisnis akan tetap growth jika kita bisa melihat peluang yang jeli di masa pandemi ini dan juga ke depan. Next, masuk ke laporan rugi laba, yaitu laporan ini sudah kita paparkan di prospektus. Jika ingin melihat detailnya bisa ada di prospektus detailnya, saya cuma hanya membaca secara garis besar saja, yaitu rugi laba 2021, yaitu dalam miliar rupiah ya, bukan rupiah. Oke. Untuk perbandingan dari Desember 20 dengan banding 2021, revenue kita ada growth 3%. Ya, dari 99 naik menjadi 102. Kemudian COGS kita juga ada kenaikan sedikit. Gross profit 13%. Operating expense kita bisa menekan menjadi minus 7% biaya-biaya, dan juga operating loss juga bisa kita tekan dengan baik ya di masa sulit waktu pandemi. Dan kemudian ada other income yang juga masih bisa kita dapatkan, sehingga net income before tax kita growth menjadi 101% dan net income after tax menjadi 111%. IPS full month menjadi 0,42, lebih baik daripada Desember 2020 di 2021 tersebut, dan mencatat kenaikan growth sebesar 111%. Jika ingin melihat detailnya dapat melihat di prospektus kami yang sudah dipublish di Indonesia Stock Exchange. Untuk laba rugi kuartal 1 itu di 2022, yaitu kita comparison Maret 21 dengan Maret 2022. Revenue kita ada kenaikan 37%. COGS kita juga growth karena revenue-nya growth. Gross profit juga naik 67%. Operating expense naik karena revenue juga naik. Terus kemudian operating profit kita juga bisa kita jaga. Kemudian ada income expenses yang bisa kita tekan juga biaya-biayanya jadi lebih kecil, sehingga net income before tax 204. Dan seperti tadi paparan saya sebelumnya, kita ada publish 3 anak perusahaan lagi yang baru, sehingga kalau secara total konsolidasi ya net income after tax kita menjadi sedikit tergerus tetapi masih dalam kondisi sehat, dan IPS kita di 0,08 ya. Sekilas tentang
Q1, tapi kami optimis di Q2 ini, di Juni, setelah Juni ini, laporan keuangan lebih membaik lagi, apalagi menjadi target di akhir tahun 2022 ini. Kami optimis apa yang kami canangkan, yang sudah kami laporkan di prospektus akan kita penuhi, bahkan melebihi apa yang sudah kita perkirakan. Oke, untuk laporan neraca 2021, kita comparison untuk Desember 20 dan Desember 21, current asset ada pertumbuhan 8%, non-current asset 5%, total asset growth 7%, current liabilities growth 9%, non-current liabilities 0,3%, total liabilities menjadi growth 6%, dari 28 miliar menjadi 29. Kemudian equity juga bertambah dari 126 dan menjadi 135, sehingga total liabilities equity dari 154 miliar 847 menjadi 165 miliar 177, itu mencatat kenaikan growth sebesar 7%. Untuk detailnya bisa dilihat di prospektus. Kemudian laporan neraca kuartal 1 di 2022, yaitu kita bandingkan comparison di Maret 21 dengan Maret 2022. Current asset kita mencatat ada growth 34%, non-current asset ya minus 2%, total aset 175 miliar dari 154, yaitu growth 14%, current liabilities-nya 31 miliar dari 19 miliar, growth 65%, non-current liabilities 9 miliar 179, growth 19%, total liabilities juga tentunya naik ya, karena di 2022 kita mulai ekspansi, yaitu dari 26 menjadi 40. Equity juga naik dari 127 menjadi 135, growth sebesar 6%, sehingga total liabilities dan equity dari 154 miliar 345 naik menjadi 175 miliar 772, yaitu naik growth sebesar 14%. Comparison ratio yang kita bandingkan dari Desember 2020, Desember 2021, Maret 2021, Maret 2022. Gross profit margin-nya kita masih di angka yang cukup sehat, yaitu di Maret 2029%, operating profit margin-nya 0,97%, net profit margin-nya sedikit masih minus 0,14% dan ROA-nya minus 0,03%. Current ratio 294%. Oke, dan next, rencana bisnis perseroan di tahun 2022. Satu, seperti yang tadi paparan sebelumnya, yaitu kita mencoba untuk merambah masuk ke market baru, yaitu B2G, yang sebelumnya hanya fokus di market B2B. Sekarang kita membuka peluang di market B2G, menjadi penyedia e-katalog B2G. Kinerja B2G menunjukkan hasil positif yang meningkat dari kuartal ke kuartal. Kedua, mengedukasi dan penetrasi pasar dengan pengembangan bisnis masa depan 3D printer dan 3D scanner sebagai bagian dari resolusi industri 4.0, dan kami optimis ini akan menjadi bread and butter kita ke depan. Ya, terus kemudian pengembangan bisnis services, ya, seperti tadi saya sudah utarakan, yang bread and butter kita di MPS dan kita akan masuk ke MSP, ya, dan solusi-solusi digital. Next. Rencana perseroan, market bisnis sudah B2G. Ya, saat ini kami coba penetrate, yaitu kita bekerja sama, kita membawa brand Ultimaker untuk 3D printing, dan saat ini berjalan sesuai dengan ekspektasi kami, dan kita akan melihat hasil yang signifikan nanti sampai di akhir tahun ini dan juga tahun depan. Kemudian penjualan kita bisa compare B2B dan B2G, ya, dari growth terus totalnya kita bisa lihat di sini di Q2 kita 14%, Q3 kita sedikit turun, total Q4 kita naik lagi 24%, dan di Q1 22%. Kita harapkan ini bisa bergerak terus dan bisa sinergi sehingga bisa menyamakan penjualan dari B2B-nya. Total B2B dan B2G sebagai komparasinya, tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian rencana perseroan, yaitu yang pasti, yang seperti paparan sebelumnya, ini akan menjadi bread butter kita selain MPS, yaitu the next generation dari bisnis Sentra Mitra Informatika, yaitu 3D scanning, kemudian ada slicing dan 3D printing.
Kemudian ketiga, yaitu kita masuk ke services, yaitu kita sudah mulai dengan services, hardware maupun solusi untuk digital ya, sebagai IT consultant untuk managed service provider. Itu meliputi dari outsourcing agent, IT engineering, dan juga solusi-solusi digital, di mana bisa meningkatkan bisnis efisiensi dan efektif dari para klien-klien kita. Oke, demikian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanpa mengurangi sepatah kata pun, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tak. Terima kasih. Semoga ini dapat menjawab tantangan ke depan dari PT Sentra Mitra Informatika TBK, bisa bertumbuh dan mendapat support dan dukungan dari para shareholder, ya, dan kita bisa semakin berkembang ke depan, semakin maju. Terima kasih.